Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini, tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Selamat menyimak. Malam itu terasa berbeda di kampung kecil yang terletak di pinggiran Bogor. Suasana sunyi menyelimuti desa. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik yang bersahutan dari kejauhan. Langit tampak kelabu, tertutup awan pekat yang menggantung rendah, seolah menyimpan rahasia gelap yang siap dilepaskan kapan saja. Udara malam yang biasanya terasa sejuk kini terasa lebih dingin dari biasanya, membawa serta aroma lembab tanah yang baru saja diguyur gerimis sore tadi. Pak Jaya, seorang lelaki parubaya dengan wajah berkerut penuh pengalaman, melangkah perlahan di jalan setapak berbatu yang menghubungkan masjid dengan rumahnya. Tangannya menggenggam tasbih kecil yang selalu ia bawa, sementara bibirnya komat kamit melantunkan doa agar perjalanan pulangnya diberkahi. Namun, ada sesuatu yang aneh malam itu. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah seluruh kampung menahan napas. Tiba-tiba, hembusan angin dingin berembus kuat, membuat ranting-ranting pohon jati yang berdiri kokoh di tepi jalan bergoyang-goyang liar. Daun-daun kering berputar di udara sebelum jatuh dengan suara gemerisik di tanah basah. Pak Jaya merapatkan sarungnya, merasakan sensasi aneh yang merayapi tengkuknya. Seolah ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Ia berhenti sejenak, matanya menyapu ke sekeliling. Cahaya remang-remang dari lampu jalan yang hanya sesekali dipasang warga kampung tak mampu menembus kegelapan di sudut-sudut gang. Bayangan pepohonan di kejauhan terlihat seperti sosok-sosok tinggi yang berdiri diam, mengintai dengan sabar. Pak Jaya menghela napas dan melanjutkan langkahnya, berusaha mengusir perasaan tidak enak yang mulai menghantuinya. Namun, langkahnya terhenti mendadak. Tepat di tikungan kecil yang mengarah ke jalan utama kampung, ia melihatnya. Seekor babi hitam besar berdiri di tengah jalan. Matanya menyala merah seperti bara api, menatap lurus ke arahnya tanpa berkedip. Tubuh babi itu tampak basah, seperti baru saja keluar dari kubangan lumpur. Namun, anehnya, tanah di sekitarnya tetap kering, tak ada jejak kaki, tak ada lumpur yang tercecer. Seolah-olah makhluk itu muncul begitu saja dari kegelapan, tanpa suara, tanpa gerakan yang bisa didengar. Pak Jaya menelan ludah, jantungnya berdegup kencang, sementara tubuhnya terasa membeku di tempat. Ada sesuatu yang sangat salah dengan makhluk itu. Nalurinya berteriak untuk berlari, tetapi rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan menahannya di tempat. Babi hitam itu menggerakkan kepalanya sedikit, mengendus udara seolah mencari sesuatu. Lalu, tanpa peringatan, ia melangkah maju. Gerakannya lambat, tetapi setiap langkahnya terasa begitu berat, seolah bumi sendiri menahan kehadirannya. Pak Jaya mundur selangkah. Napasnya tercekat saat ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan babi itu tidak mengikuti gerakannya. Alih-alih bergerak sesuai cahaya, bayangan itu tetap diam, seolah terpisah dari tubuhnya sendiri. Astagfirullah, desis Pak Jaya pelan. Tangannya meraih tasbih yang tergantung di lehernya, meremasnya dengan erat sambil membaca ayat kursi dalam hati. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan bacaan doanya, babi hitam itu mengeluarkan suara aneh. Bukan dengusan biasa, bukan suara babi yang pernah ia dengar sebelumnya. Suara itu lebih mirip bisikan, dalam dan menggema, seperti seseorang yang berbicara dari dalam sumur yang dalam. Saat itu juga, Pak Jaya merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Tengkuknya merinding, keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun udara terasa beku. Babi itu berhenti. Ia menatap Pak Jaya dengan sorot mata yang seakan menembus jiwanya. Tiba-tiba, dari sudut matanya, Pak Jaya melihat sesuatu yang membuat darahnya seolah membeku.
Dari balik semak-semak di tepi jalan, muncul sesosok bayangan lain. Bentuknya samar, tetapi jelas bukan manusia. Ia bergerak perlahan, mendekat ke arah babi hitam tersebut. Seiring dengan kehadiran sosok itu, udara menjadi semakin berat. Pak Jaya merasa kepalanya berputar. Napasnya semakin berat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram dadanya. Ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Lalu, dalam sekejap, babi hitam itu bergerak. Dengan kecepatan yang tak wajar, ia melesat ke arah jalan kampung, menghilang di tikungan dengan kecepatan yang tak masuk akal untuk seekor binatang sebesar itu. Pak Jaya terjatuh ke tanah, dadanya naik turun dengan napas yang memburu. Seluruh tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu satu hal pasti, ini bukan babi biasa. Ini adalah pertanda bahwa sesuatu yang jahat sedang berkeliaran di kampungnya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia bangkit dan berlari menuju rumah Pak RT. Ketakutannya telah berubah menjadi tekad, kampung ini harus diselamatkan sebelum terlambat. Pak Jaya berusaha menenangkan dirinya saat berdiri terpaku di jalan setapak berbatu itu. Malam semakin larut, tetapi rasa takut yang kini menyelimuti dirinya seakan mampu mengusir kantuk yang seharusnya datang. Tangannya masih menggenggam tasbih erat, jari-jarinya bergerak lambat, berusaha merapal doa yang tersangkut di tenggorokannya. Di sekelilingnya, kegelapan tampak semakin pekat. Angin berembus kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon jati di sepanjang jalan, menciptakan bayangan-bayangan bergerak yang seolah menari dalam kesunyian malam. Setiap suara yang tadinya terdengar biasa, gemerisik dedaunan, gesekan batang bambu, bahkan bunyi serangga malam, kini terdengar mencurigakan, seakan menyimpan makna tersembunyi. Pak Jaya menarik napas dalam-dalam, berusaha meredakan gemetar di tubuhnya. Ia mencoba berpikir jernih, mencoba mencari penjelasan masuk akal atas apa yang baru saja ia saksikan. Itu pasti hanya babi biasa, pikirnya, meskipun dalam hati ia tahu betul bahwa ada sesuatu yang janggal. Ia sudah hidup di kampung ini selama lebih dari 50 tahun, dan tak pernah sekalipun ia melihat babi sebesar itu. Terlebih lagi, matanya yang berkilat merah dan bayangannya yang tak mengikuti gerakan tubuhnya membuatnya yakin bahwa ia baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya berada di dunia ini. Lalu, tiba-tiba, suara itu datang. Suara dengusan berat, lebih mirip suara manusia yang berusaha bernapas dengan susah payah. Suara itu berasal dari arah yang sama dengan tempat babi tadi berdiri. Pak Jaya menoleh perlahan, tubuhnya kaku, seolah takut bahwa pergerakan sekecil apapun bisa menarik perhatian makhluk itu kembali. Di antara semak-semak yang bergoyang diterpa angin, ia bisa melihatnya, sesuatu yang tampak seperti bayangan hitam berdiri di sana, diam, tak bergerak. Sosok itu tinggi dan tak berbentuk jelas, tetapi ia bisa merasakan tatapan tajam menusuk dari dalam kegelapan. Siapa di sana? Suara Pak Jaya bergetar, meskipun ia berusaha terdengar tegar. Tak ada jawaban, hanya angin yang berembus, membawa serta aroma anyir yang tiba-tiba memenuhi udara. Aroma itu menusuk hidungnya, seperti bau darah yang bercampur dengan sesuatu yang busuk. Pak Jaya mundur selangkah, lalu 2 langkah. Tangannya mulai gemetar hebat. Ia sadar bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa ia hadapi sendirian. Dengan sekuat tenaga, ia berbalik dan berlari secepat mungkin menuju rumah Pak RT. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah di bawahnya menariknya kembali. Namun, saat ia berlari, suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya dengusan, tetapi juga bisikan, pelan, menyeramkan, seperti suara yang berasal dari balik dinding tipis antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih gelap. Pak Jaya tak lagi berani menoleh. Ia terus berlari, melintasi jalanan kampung yang kini terasa lebih panjang dari biasanya. Rumah-rumah di kiri dan kanan tampak sepi, lampu-lampu telah dipadamkan. Hanya beberapa rumah yang masih menyala, cahaya temaramnya seakan menjadi satu-satunya harapan di tengah kegelapan yang mengantam. Tiba di depan rumah Pak RT, ia mengetuk pintu dengan keras, nyaris menggedornya. Pak RT! Pak RT!
Buka pintunya, ada yang darurat, suaranya parau, nafasnya memburu. Tak butuh waktu lama sebelum pintu terbuka. Pak RT, seorang pria berkumis lebat dengan tubuh tambun, berdiri di ambang pintu dengan wajah mengantuk. Pak Jaya, ada apa ini? Tengah malam datang-datang seperti dikejar setan? Tanyanya setengah bercanda. Pak Jaya menelan ludah, masih berusaha menenangkan dirinya. Kita dalam bahaya, Pak RT. Saya baru saja melihat sesuatu di jalan. Sesuatu yang bukan manusia. Saya rasa ini ada hubungannya dengan babi ngepet. Mendengar itu, ekspresi Pak RT langsung berubah. Wajahnya yang tadi mengantuk kini menegang. Ia menoleh ke dalam rumah, lalu kembali menatap Pak Jaya dengan sorot mata serius. Masuk dulu, Pak Jaya, ceritakan semuanya dengan jelas. Pak Jaya mengangguk dan melangkah masuk, tetapi sebelum pintu ditutup, ia sempat melihat ke arah jalanan kampung yang gelap. Di sana, di ujung jalan, bayangan itu masih berdiri. Kabar tentang kejadian aneh yang dialami Pak Jaya menyebar dengan cepat ke seluruh kampung. Pagi harinya, saat matahari baru saja merangkat naik di ufuk timur, penduduk mulai berkumpul di balai desa. Raut wajah mereka dipenuhi kecemasan dan bisik-bisik kecil memenuhi ruangan. Di tengah-tengah ruangan, Pak Jaya duduk dengan tangan gemetar, masih terbayang-bayang kejadian semalam. Ia sudah menceritakan semuanya kepada Pak RT dan beberapa orang yang tinggal dekat rumahnya. Namun, semakin banyak ia bercerita, semakin banyak pula orang yang mulai menghubungkan kejadian itu dengan peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi beberapa bulan terakhir. Seorang ibu-ibu parubaya dengan wajah kusut maju ke depan. Pak RT, saya juga mengalami kejadian aneh. Uang saya sering hilang dari laci tanpa jejak. Saya pikir anak saya yang mengambil, tapi dia bersumpah tidak pernah menyentuhnya. Seorang bapak tua, Pak Sarman, ikut angkat bicara. Bukan cuma itu, saya juga kehilangan ayam-ayam saya. Hampir setiap malam ada saja yang hilang, padahal kandangnya selalu terkunci rapat. Seisi ruangan semakin gaduh. Satu persatu warga mulai menceritakan pengalaman mereka. Ada yang kehilangan uang, ada yang merasa sering mendengar suara langkah kaki misterius di sekitar rumah mereka pada malam hari. Dan ada pula yang bersaksi pernah melihat bayangan hitam melintas di pekarangan rumah mereka tanpa suara. Pak RT mengangkat tangannya, meminta warga untuk tenang. Semuanya harap tenang. Kita harus mencari tahu kebenaran dari semua ini. Jangan langsung menyalahkan siapapun sebelum kita mendapatkan bukti yang jelas. Namun, di sudut ruangan, seorang pemuda bernama Rudi berbisik kepada teman-temannya. Aku dengar dari orang-orang kalau babi ngepet itu biasanya milik seseorang yang melakukan pesugihan. Jadi mungkin ada orang di kampung kita yang memeliharanya? Bisikan itu menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai saling berpandangan curiga. Siapa yang bisa dipercaya? Siapa yang mungkin diam-diam melakukan pesugihan? Tiba-tiba, seorang pria yang dikenal sebagai Pak Du, seorang pedagang kaya di kampung, berdiri dengan wajah merah padam. Apa maksud kalian? Jangan-jangan kalian menuduh saya? Suaranya keras, penuh emosi. Beberapa warga langsung terdiam. Mereka tahu bahwa Pak Du adalah satu-satunya orang yang kekayaannya meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Ia dulu hanya seorang penjual kelontong biasa, tapi entah bagaimana, dalam waktu singkat, ia bisa membeli tanah, membuka warung-warung besar, dan bahkan memiliki beberapa kendaraan. Pak Jaya menatap Pak Du dengan penuh selidik. Kami tidak menuduh siapapun, Pak Du. Tapi kita harus mencari tahu kebenarannya. Jika memang ada babi ngepet di kampung ini, kita harus menangkapnya sebelum semakin banyak orang yang mengalami kerugian. Pak RT mengangguk. Saya setuju. Malam ini, kita akan membuat ronda. Kita akan berjaga di beberapa titik strategis dan mengawasi setiap pergerakan mencurigakan. Jika memang ada babi ngepet, kita harus menangkapnya basah-basah. Keputusan sudah diambil. Warga yang awalnya diliputi ketakutan kini dipenuhi semangat.
Mereka ingin membuktikan apakah benar ada babi ngepet di kampung mereka atau hanya sekadar ketakutan belaka. Namun, di sudut ruangan, seorang wanita tua yang duduk di lantai dengan mata menerawang bergumam lirih. Hati-hati, jika kalian mencari yang tak terlihat, maka yang tak terlihat akan mencari kalian juga. Perkataannya membuat bulu kuduk beberapa warga berdiri. Namun, keputusan sudah diambil. Malam ini akan menjadi malam yang panjang bagi kampung itu. Malam itu, langit di atas kampung tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, seolah menutupi bulan dan bintang-bintang. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang merayap di kulit para warga yang berkumpul. Mereka berdiri dalam kelompok kecil di berbagai sudut desa, masing-masing membawa senter, pentungan, dan beberapa di antaranya bahkan membawa golok. Pak RT berdiri di tengah-tengah lapangan kecil di depan balai desa. Suaranya tegas ketika berbicara. Kita semua tahu bahwa kampung kita sedang dilanda kejadian aneh. Malam ini, kita harus mencari tahu kebenarannya. Jika memang ada sesuatu yang berkeliaran di kampung ini, kita harus menangkapnya. Warga mengangguk setuju. Beberapa dari mereka tampak ketakutan, tetapi rasa penasaran dan amarah karena kehilangan uang dan harta benda mengalahkan rasa takut itu. Pak Jaya, yang mengalami kejadian mengerikan semalam, maju ke depan. Saya yakin makhluk itu muncul di sekitar rumah saya. Mungkin kita bisa memulai dari sana. Akhirnya, dibentuklah 3 kelompok ronda. Kelompok pertama akan berjaga di sekitar rumah Pak Jaya dan ganggang kecil di dekatnya. Kelompok kedua akan berkeliling kampung, memeriksa setiap sudut yang gelap dan sepi. Kelompok terakhir akan menjaga pintu masuk dan keluar desa, memastikan tidak ada yang bisa kabur jika benar ada babi ngepet yang berkeliaran. Saat semua orang mulai berpencar ke pos masing-masing, suasana menjadi semakin mencekam. Jalanan kampung yang biasanya ramai dengan suara tawa anak-anak kini sunyi senyap. Hanya terdengar suara jangkrik dan dedaunan yang berdesir tertiup angin. Di sudut kampung, Rudi dan beberapa pemuda lainnya berjaga di dekat rumah Pak Jaya. Mereka duduk di sebuah bangku kayu di bawah pohon besar yang daunnya bergoyang pelan. Rudi menggenggam pentungan erat-erat. "Kalian dengar itu?" bisik salah satu temannya, Adi. Mereka langsung memasang telinga. Dari kejauhan, terdengar suara gemerisik di balik semak-semak. Nafas mereka tercekat. Adi perlahan menyorokkan senter ke arah suara itu. Namun, yang terlihat hanyalah dedaunan yang bergoyang pelan. "Mungkin hanya angin," bisik Rudi, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar jelas. Bukan suara langkah manusia, tapi lebih seperti suara sesuatu yang berlari dengan 4 kaki, cepat dan gesit. Suara itu bergerak mengitari mereka, bersembunyi di antara bayang-bayang gelap malam. Adi menelan ludah. "Itu bukan angin, kan?" Rudi menggeleng pelan. "Aku rasa tidak." Mereka berdiri perlahan, menyiapkan pentungan mereka. Mata mereka menelusuri setiap sudut pekarangan rumah Pak Jaya, mencari sesuatu yang mencurigakan. Dan saat itulah mereka melihatnya. Di ujung pekarangan, berdiri sesosok bayangan hitam berbentuk binatang. Tubuhnya besar, lebih besar dari babi biasa. Matanya merah menyala di kegelapan, dan bulunya tampak hitam legam, seolah menyerap cahaya dari senter yang diarahkan kepadanya. Adi terperanjat. "Itu babi ngepet." Dalam sekejap, makhluk itu berlari kencang, menghilang ke dalam gelapnya malam. Rudi dan yang lainnya langsung berteriak, memberi isyarat kepada kelompok lain. "Cepat, kita kejar!" Suara teriakan mereka menggema di kampung, membangunkan warga lain yang tengah berjaga. Pak RT dan beberapa orang lainnya bergegas datang dengan obor dan senjata seadanya. "Kemana perginya?" tanya Pak RT dengan napas memburu. "Ke arah sana, ke dalam hutan kecil di belakang rumah Pak Dul," teriak Adi. Mendengar nama Pak Dul disebut, beberapa warga saling berpandangan. Mereka ingat kecurigaan yang sempat muncul sebelumnya, tentang kekayaan Pak Dul yang mendadak meningkat.
Pak RT menghela napas. Kita harus tetap waspada. Kita tidak bisa sembarangan menuduh siapapun. Tapi sekarang, ayo kita kejar makhluk itu. Warga berlari menuju hutan kecil di pinggiran desa. Pohon-pohon tinggi menjulang gelap di hadapan mereka, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan yang bergerak di bawah sinar obor. Suasana menjadi semakin mencekam ketika mereka memasuki hutan. Udara di dalam terasa lebih dingin, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir yang aneh. Tiba-tiba, terdengar suara geraman dari balik semak-semak. Sesuatu bergerak cepat di antara pepohonan, membuat dahan-dahan bergoyang liar. Pak Jaya menelan ludah. Dia masih di sini? Mereka mempercepat langkah. Beberapa orang mulai membaca doa dalam hati, berharap perlindungan dari segala sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dengan mata telanjang. Dan saat itulah mereka melihatnya lagi. Di tengah sebuah tanah lapang kecil di dalam hutan, babi hitam itu berdiri diam, menghadap mereka. Matanya yang merah menyala menatap tajam, seolah menantang. Pak RT berbisik, "Kita kepung dia. Jangan biarkan dia lari lagi." Perlahan, warga mulai bergerak membentuk lingkaran, mengepung makhluk itu. Suasana begitu tegang. Tidak ada yang berani bergerak terlalu cepat. Tiba-tiba, babi itu bergerak, tubuhnya mulai bergetar, dan dalam sekejap, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan hitam seperti kabut mulai menyelimuti tubuhnya. "Astagfirullah, dia berubah," teriak salah satu warga. Dalam hitungan detik, tubuh babi itu mulai menyusut, berganti menjadi sosok manusia. Warga menahan napas saat melihat siapa yang berdiri di hadapan mereka. Seseorang yang mereka kenal. Seseorang yang selama ini tinggal di tengah-tengah mereka. Seisi hutan mendadak sunyi. Yang terdengar hanya suara angin yang berdesir, membawa ketakutan yang semakin menyelimuti kampung mereka. Malam itu, sebuah rahasia besar akhirnya terbongkar, tetapi dengan konsekuensi yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Suasana di hutan kecil itu membeku. Warga yang sebelumnya bersemangat mengejar babi ngepet kini terdiam dalam ketakutan. Sosok yang berdiri di hadapan mereka bukan lagi seekor babi, melainkan seorang manusia. Seseorang yang selama ini mereka kenal dengan baik. Orang-orang menelan ludah. Beberapa mundur selangkah, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Pak RT menggenggam pentungannya lebih erat. Pak Du?" Sosok itu berdiri terpaku. Napasnya tersengal, tubuhnya bergetar hebat. Pakaiannya robek-robek, wajahnya pucat pasi, dan matanya menatap kosong ke arah warga yang mengelilinginya. Pak Du, lelaki yang selama ini dikenal sebagai petani biasa, kini berdiri di tengah lingkaran orang-orang yang pernah menganggapnya bagian dari mereka. "Pak Du," jawab, "apa yang sebenarnya terjadi?" Suara Pak RT terdengar lebih tegas. Pak Du menundukkan kepalanya, seolah sedang mencari kata-kata. Tubuhnya yang kurus tampak lebih ringkih dari biasanya. Warga menunggu, tapi jawaban itu tidak kunjung keluar. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Pak Du mengangkat wajahnya. Aku tidak punya pilihan." Warga saling berpandangan. "Tidak punya pilihan? Maksudmu apa?" tanya Pak Jaya, suaranya dipenuhi rasa curiga. Pak Du menarik napas dalam. Tangannya gemetar saat dia berbicara. "Aku hanya ingin keluargaku hidup lebih baik. Aku hanya ingin mereka tidak kelaparan lagi." Matanya berkaca-kaca. Dia menatap wajah-wajah di sekelilingnya, wajah-wajah yang pernah menyapanya dengan ramah, wajah-wajah yang kini dipenuhi rasa takut dan kemarahan. "Aku terpaksa melakukan ini. Aku pergi ke seseorang yang tahu cara mendapatkan kekayaan dengan cepat." Suaranya melemah. Pak RT semakin waspada. "Siapa orang itu?" Pak Du terdiam. Bibirnya bergetar, seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan tapi tertahan. Warga mulai gelisah, beberapa orang berbisik satu sama lain. Ada yang mengatakan bahwa ini semua sudah direncanakan, bahwa Pak Du mungkin bukan satu-satunya orang yang melakukan pesugihan.
Pak Jaya melangkah maju. Jadi benar, semua ini karena pesugihan? Kau menggunakan babi ngepet untuk mencuri uang dari orang-orang di kampung ini. Pak Du terisak. Aku tidak punya pilihan lain. Aku kehilangan pekerjaan. Sawahku gagal panen. Anakku sakit. Dan aku tidak tahu harus bagaimana. Warga semakin marah. Beberapa mulai meneriaki Pak Du, menuduhnya sebagai biang keladi semua kejadian aneh yang menimpa kampung mereka. Pak RT mengangkat tangan, meminta semua orang untuk tenang. Pak Du, jika kau benar-benar melakukan ini, siapa yang mengajarimu? Siapa yang membantumu? Pak Du menoleh perlahan ke arah hutan. Matanya menatap lurus ke kegelapan, seolah ada sesuatu yang masih mengawasinya dari balik pepohonan. Ada seseorang, orang itu tinggal di luar kampung. Dia bilang dia bisa membantu, tapi aku harus mengikuti semua perintahnya. Suasana semakin mencekam. Siapa dia? Sebut namanya, teriak salah satu warga. Pak Du menggigit bibirnya. Aku tidak tahu namanya. Dia hanya muncul di malam-malam tertentu. Dia bilang kalau aku ingin menjadi kaya, aku harus melakukan ritual ini. Pak RT menatap wajah Pak Du dengan tajam. Apa yang terjadi dalam ritual itu? Pak Du menelan ludah. Aku harus menyerahkan sesuatu yang berharga? Beberapa warga tersentak. Apa maksudmu? Apa yang kau serahkan? Pak Du menggeleng. Air matanya jatuh. Keluargaku? Suasana menjadi semakin mencekam. Angin berhembus lebih dingin, membawa aroma basah dari hutan. Pak Jaya mengerutkan dahi. Maksudmu, kau mengorbankan keluargamu? Pak Du menunduk. Aku tidak tahu kalau akan seperti ini. Aku hanya ingin mereka hidup nyaman. Tapi setelah aku melakukannya, aku mulai kehilangan orang-orang yang kucintai. Warga bergidik. Pertama, istriku jatuh sakit, kemudian anakku menghilang di tengah malam. Aku mencoba menghentikan semua ini, tapi orang itu mengatakan sudah terlambat. Pak RT dan warga saling berpandangan. Jadi kau melakukan semua ini dan kau sendiri yang terkena akibatnya. Pak Du mengangguk pelan. Aku pikir aku bisa mengendalikan semuanya. Aku pikir aku bisa berhenti kapan saja. Tapi semakin aku mencoba berhenti, semakin buruk akibatnya. Warga mulai merasa ngeri. Orang itu, dia bilang aku harus terus melakukan ini atau aku akan kehilangan lebih banyak lagi. Pak RT menghela napas berat. Kau tahu ini salah? Pak Du, kau tahu ini bukan jalan yang benar? Pak Du menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Aku tahu. Tapi aku sudah terlambat. Aku sudah terlalu jauh. Tiba-tiba, dari dalam hutan terdengar suara tawa pelan. Warga menoleh ke arah sumber suara. Dari dalam kegelapan, samar-samar terlihat sesosok bayangan berdiri di antara pepohonan. Sosok itu mengenakan jubah hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi matanya bersinar merah dalam kegelapan. Kalian sudah terlalu jauh mencari tahu. Suara itu dalam dan dingin, menusuk ke dalam dada setiap orang yang mendengarnya. Pak RT segera memberi isyarat kepada warga untuk bersiap. Beberapa orang menggenggam erat pentungan dan obor mereka. Sosok itu melangkah maju. Setiap langkahnya tidak mengeluarkan suara, seolah dia melayang di atas tanah. Pak Du sudah memilih jalannya, dan kalian semua sebaiknya berhenti mengganggu urusan kami. Angin malam berhembus lebih kencang. Api di obor warga berkedip-kedip, seolah hendak padam. Pak Jaya menelan ludah. Siapa kau? Sosok itu tertawa pelan. Aku hanya perantara. Tapi jika kalian terus ikut campur, kalian akan menyesalinya. Warga mulai berbisik cemas. Pak RT menggertakkan giginya. Kami tidak takut. Kampung ini tidak butuh iblis sepertimu. Sosok itu menghela napas panjang. Sayang sekali. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba, bayangan hitam menyelimuti hutan. Suara jeritan terdengar di mana-mana.
Malam itu, kampung tidak pernah sama lagi.